Taib, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ya, ikhwah, pembahasan yang kita dari kitab An-Nahwul Arabi, sebuah kitab yang menggabung di dalamnya dua hal, yaitu hukum-hukum nahu dan makna-makna nahu. Kitab ini berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Biasanya kitab-kitab nahu yang lain itu hanya membahas tentang hukum-hukum nahu saja. Ya, misalkan ya kitab-kitab yang mainstream seperti Jurumiyah, Alfiyah bin Malik dan sebagainya, itu adalah kitab nahu yang mengumpulkan hukum. Nah, adapun kitab yang mengumpulkan makna-makna nahu itu sedikit jumlahnya. Nah, apalagi yang menggabung antara hukum dan makna sekaligus. Taib. Maka di antara kitab tersebut adalah kitab yang kita kaji ini, An-Nahwul Arabi, yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Fadil Saleh As-Samarra'i, seorang ulama kelahiran Irak. Sebuah kitab yang beliau susun dalam 2 jilid. Beliau gabung di dalamnya dua hal tadi, hukum dan makna. Taib. Kitab ini berisi pembahasan dua hal tadi secara berdampingan. Akan tetapi, kalau antum ingin mempelajari kitab yang khusus membahas salah satunya saja, maka bisa cari kitab yang memang spesifik membahas itu saja. Ya, kalau ingin hukum nahu saja ya silakan buka kitab-kitab nahu yang mainstream ya seperti Alfiyah bin Malik, ya kemudian Jurumiyah tadi dan yang lainnya. Adapun kalau antum hanya ingin membahas tentang makna-makna nahu, maka antum juga bisa buka kitab yang ditulis oleh Dr. Fadil As-Samarai sendiri, yaitu kitab yang berjudul Ma'ani An-Nahwi. Beliau punya ada Ma'ani An-Nahwi, kemudian ada Ma'ani As-Sarf. Nah, maka Ma'ani An-Nahwi itu hanya membahas tentang makna-makna dalam ilmu nahu saja. Taib. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan makna-makna itu? Yang dimaksud dengan makna-makna nahu itu adalah apa yang berada di balik hukumnya. Ya, semisal kita katakan kalau dalam kitab-kitab nahu, jumlah ismiyah itu diawali oleh isim. Itu aturannya. Terdiri dari mubtada dan khobar. Itu hukum nahu namanya. Tapi kalau makna nahu, ya kita katakan jumlah ismiyah itu memiliki makna as-sabat wal istiqror. Ya, memiliki makna menetap dan kokoh. Sedangkan jumlah fi'liyah itu memiliki makna at-tajaddud. Ya, memiliki makna berubah-ubah. Nah, maka ketika kita mengatakan alhamdulillah itu jumlah ismiyah, maka maknanya di situ ada penetapan pujian yang senantiasa kokoh hanya bagi Allah saja. Nah, itu makna sampingan yang bisa kita ambil gitu. Taib. Maka tanpa mempelajari makna nahwu, kita akan tidak bisa menggali lebih dalam lagi makna dari uslub-uslub nahwu, jumlah fi'liyah. Kenapa di ayat Al-Qur'an yang ini ya fa'ilnya duluan baru fi'ilnya misalkan, atau ini khobarnya duluan baru mubtada'nya, ya dan begini-begini. Nah, pasti ada hikmah di balik itu. Nah, hikmah itulah yang dimaksud dengan ma'ani an-nahwi. Dan Dr. Fadil As-Samarra'i, beliau diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggali hikmah-hikmah yang seperti itu. Ya, beliau sudah berpengalaman ya selama belasan tahun mengkaji bidang ijazul Quran atau ijaz bayanil Quran. Ya, beliau punya acara televisi sendiri, antum bisa temukan rekamannya di YouTube yang berjudul Lamasat Bayaniyah. Ya, beliau punya acara Lamasat Bayaniyah mengkaji tentang hikmah-hikmah di balik ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, misalkan di Al-Qur'an ada ayat wala khaufun alaihim wala khaufun alaihim, ya, di ayat yang lain la yahzanun, ya, dan seterusnya. La khaufun alaihim wala yahzanun, la khaufun alaihim wa yahzanun. Ya, banyak ayat seperti itu beliau coba ya kupas hikmah di balik perbedaan uslub-uslub yang ada tersebut. Taib. Nah, maka sekarang kita lanjutkan kembali ikhwah pembahasan dari kitab ini, pembahasan yang sempat tertunda beberapa lama. Nah, sekarang insyaallah taala akan kembali kita rutinkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan.
Taib. Jadi terakhir pembahasan kita di Al-Qismus Tsalits Al-Harf. Ini adalah pertemuan kita yang ketujuh berarti ya. Pembahasan tentang Al-Harf. Taib. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya bahwasanya kalam itu dibagi menjadi tiga, ismun wa fi'lun wa harfun. Nah, sekarang kita masuk pembahasan al-harf. Setelah sebelumnya kita membahas apa itu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr, serta makna-makna nahwu dari setiap fi'il. Nah, sekarang kita masuk ke al-harf. Dan perlu kita ingatkan kembali ikhwah bahwasanya kitab An-Nahwul Arabi ini ya senantiasa merujuk kepada Alfiyah Ibnu Malik. Jadi syawahidnya nanti kebanyakan menggunakan matan dari Alfiyah Ibnu Malik. Maka antum yang sedang belajar Alfiyah Ibnu Malik, ya kitab ini nanti mengikuti susunan pembahasan yang ada di dalam Alfiyah Ibnu Malik. Ya, setelah pembagian kalam dalam Alfiyah Ibnu Malik masuk ke Al-I'rab wal Bina. Nah, maka setelah pembahasan ini nanti kita akan masuk ke Al-I'rab wal Bina juga. Baik. Ya, sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu apa definisi dari al-harf. Al-harf, ikhwah, al-harf itu mufrad, ya jamannya adalah huruf au ahruf. Huruf au ahruf. Ahruf itu jamak kilahnya. Ya, kalau ada huruf 3 sampai 9 itu sebutnya ahruf. Baik. Definisi dari huruf atau al-harf adalah madalla ala ma'nan fi ghairihi wala yadullu ala ma'nan fi ghairihi. Ya, wala yadullu ala ma'nan fi nafsihi. Baik. Jadi dimaksud dengan huruf dalam bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu adalah madalla ala ma'nan fi ghairihi. Sebuah kata yang menunjukkan akan sebuah makna fi ghairihi, di mana ma'a ghairihi. Kalau dia bersama dengan yang lainnya. Apa selain huruf? Isim dan fiil. Artinya huruf itu pasti butuh kepada isim dan fiil untuk agar bisa menunjukkan sebuah makna. Tapi kalau dia berdiri sendiri, nggak ada maknanya. Inilah perbedaan huruf dengan saudara-saudaranya, yaitu isim dan fiil. Kalau isim dan fiil itu ya madalla ala ma'nan fi nafsihi, ya madalla ala ma'nan fi nafsihi, itu isim dan fiil. Tapi kalau huruf enggak, ya wala yadullu ala ma'nan fi nafsihi. Nah, itu dia. Ya, huruf tidak menunjukkan makna pada dirinya sendiri. Jadi dia butuh kepada isim dan fiil untuk menunjukkan maknanya. Contohnya misalkan al-harfan min wa ila. Dua huruf, itu huruf min dan huruf ila. La yadullani ala ma'nan fi anfusihima. Min dan ila ini enggak menunjukkan akan makna kalau dia berdiri sendiri. Kalau kita tanya, ma mana min, ma mana ila? La nadri. Limada? Ya, li'annahuma ya yaqumani ya anfusuhuma. Ya, mereka berdiri sendiri, ya la yaltaqiyani ma'a ghairihima ya minal asma'i wal af'al. Walakin idza wada'nahuma fi jumlatin. Akan tetapi kalau dua kata tadi min dan ila ini, dua huruf ini kita letakkan dalam sebuah kalimat, misalkan kita katakan safartu minal Iraq. Ya, safartu minal Iraq, ada min di situ. Ya. Ya, ila Misra, ada min, ada ila. Nah, maka dalam kondisi seperti ini ya, dia memiliki makna sekarang. Ya, min ada maknanya, ila ada maknanya. Ya, apa maknanya? Ittadhaha anna makna min ibtida al-ghoyah. Maknanya adalah ibtida al-ghoyah. Ibtida itu yang permulaan, al-ghoyah itu tujuan, permulaan dari sebuah tujuan. Kalau antum dari rumah ke masjid, ibtida al-ghoyahnya ya rumah. Nah, adapun ila maknanya adalah intiha al-ghoyah. Ya, intiha itu artinya akhiran dari sebuah tujuan, ya. Ya, akhiran dari sebuah tujuan. Kalau antum pergi dari masjid, dari rumah ke masjid, ya berarti masjid itulah ya intihail goyahnya. Baik. Ya, semisal di Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada min, ada ila di situ. Nah, berarti min dan ila ini punya makna lain selain ibtida'ul goyah dan intihaul goyah. Ya, min itu nanti bisa min adzarfiyah, min bima'na fi dan sebagainya. Ya, akan tetapi ya min itu
mana utamanya adalah ibtida'ul ghoyah. Jadi nggak semua min itu dalam Al-Quran nanti mananya adalah ibtida'ul ghoyah. Begitu juga ila, nggak semua ila mananya intihail ghoyah. Nah, ada mana-mana yang lainnya nanti. Baik. Wal harfu yang qasimu kismain. Huruf itu sendiri dalam ya kaidah lughahnya dibagi menjadi dua bagian. Mukhtasun wa ghairu mukhtasin. Ya, mukhtas ini artinya spesifik, ya peruntukannya khusus. Ghairu mukhtas peruntukannya tidak spesifik. Ya. Fa ghairul mukhtas huwa alladhi yadkhulu 'ala al-ismi wal fi'li. Yang ghairu mukhtas itu yang dia bisa masuk kepada isim dan fi'il sekaligus. Jadi setelahnya bisa ada isim, bisa ada fi'il. Nah, maka yang seperti ini nggak bisa dijadikan sebagai ciri. Kenapa? Karena dia ada di kedua-duanya. Nggak bisa jadi ciri khas dia berarti. Karena dia ada di ya kubu sebelah sana, ada juga kubu sebelah sini. Ada di kubu isim dan ada di kubu fi'il. Yaitu contohnya misalkan huruf hal. Hal ini bisa setelahnya isim, bisa setelahnya fi'il. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ataka fi'il. Boleh, ya. Nah, kemudian bisa juga isim, misalkan hal anta, ya. Hal anta bi khair masalan. Nah, bisa fi'il, bisa isim. Ya, yang bisa fi'il, bisa isim, ini namanya ghairu mukhtas. Ya, enggak spesifik peruntukannya. Nah, misalkan famithalu dukhulihi 'alal fi'li qauluhu ta'ala hal ataka haditsul ghasyiyah wa mithalu dukhulihi 'alal ismi qauluhu ta'ala fahal antum syakirun. Nah, wa mithaluhu al hamzah wa huruful ataf. Nah, yang semisal dengan hal ini ada huruf hamzah, hamzah istifham ya. Huruf hamzah dan huruf ataf. Ya, huruf ataf, waw, ya, kemudian fa, summa, dan seterusnya itu. Ya, itu bisa untuk isim, bisa untuk fiil. Ya, zahaba wa qara'a boleh. Muhammad wa Zaid boleh. Nah, itu huruf ataf. Taib. Wal mukhtassu kisman. Yang mukhtas itu, kalau itu tadi kan ghairu mukhtas. Sekarang yang mukhtas. Yang artinya spesifik peruntukannya. Ya, karena di spesifik tentu ada yang untuk ini, ada yang untuk itu. Nah, yang pertama mukhtasun bil asma. Spesifik untuk isim saja. Ka hurufil jar wa inna wa akhawatuha. Semisal huruf jar dan inna wa akhawatuha. Huruf jar contohnya. Huruf jar ini pasti setelahnya adalah isim. Itulah kenapa kita jadikan al-jar itu sebagai tanda dari isim. Sebagaimana pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, bahwasanya tanda isim adalah bil jarri wat tanwini wan nida wa al. Nah, jadi jar itu adalah tanda dari isim. Nah, berarti huruf jar spesifik peruntukannya hanya untuk isim saja. Ya, maka kita katakan mukhtasun bil asma. Baik. Dan yang kedua, mukhtasun bil af'al. Ini berarti bisa menjadi ciri bagi fi'il. Kenapa? Karena peruntukannya spesifik hanya untuk fi'il. Contohnya misalkan huruf lam. Ya, huruf jazm, huruf nafiyah lam. Wasin, wasaufa, waqad. Nah, huruf-huruf ini ya hanya masuk kepada fi'il saja. Nggak mungkin lam anta. Ya, lam itu pasti setelahnya fi'il. Lebih tepatnya fi'il mudhari. Sin juga fi'il mudhari, saufa fi'il mudhari, qad fi'il madi bisa, fi'il mudhari bisa. Apa kata Ibnu Malik dalam masalah ini? Siwahuma al-harfu. Ya, siwa artinya ghairu. Ghairuhuma, selain keduanya, selain isim dan fi'il maksudnya, adalah namanya al-harfu. Ka contohnya hal, fi dan lam. Ya, contohnya huruf hal, huruf fi dan huruf lam. Baik. Fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Nah, dan fi'il mudhari itu dia datang setelah lam. Contohnya yasham, ya, lam yasham maksudnya. Baik. Al-makna, makna dari bait ini adalah alamatul harfi mithlu hal wa fi wa lam. Hiya adamu qabulihi alamatan min alamatil asma'i awil af'al. Kalau ditanya apa tanda dari huruf? Ya, ketiadaan tanda isim dan fiil itulah tanda dari huruf. Tapi kalau kita mau perinci lagi, maka kita katakan
Tanda dari huruf itu adalah ketika dia tidak menerima tanda isim maupun tanda fiil. Ya, baik. Wa alamatul fi'lil mudhari, tanda dari fi'il mudhari adalah sihhatu maji'ihi ba'da lam al-jazimah. Dia bisa datang setelah lam. Contohnya lam yasham. Ya, asal katanya lam yashamma, syamma yashammu, lam yashamma. Ya. Wa huwa fi'lun mudhari'un majzumun bis sukunil muqaddar mana min zuhurihi al fathul arid hatta la yaltaqi sakinan. I'rabnya lam yashamma, ya. Di situ dia majzum bis sukun. Tanda jazamnya adalah sukun tapi sukunnya nggak kelihatan, muqaddar dia. Kenapa nggak kelihatan? Mana min zuhurihi al fathu al arid. Ya, karena dia ya tidak bisa muncul tertahan oleh namanya al fathul arid. Fathul arid itu yang ada pada fiil-fiil mudha'af seperti ini. Seperti marro yamurru, kemasukan lam jadinya lam yamurro. Ya, mana sukunnya? Kalau yadhhabu kan kemasukan lam jadinya lam yadhhab. Ya, kalau yamurru kemasukan lam yamurro jadinya. Nah, fathah itu namanya fathah arid. Tujuannya kenapa pakai fathah? Hatta la yaltaqi sakinan. Agar tidak ketemu dua sukun. Ya, kalau kita katakan eh, yamur, ya, nanti terjadi pertemuan dua sukun di situ. Sukun yang ada tasdidnya itu dengan sukun huruf terakhirnya. Jadi sukun ketemu sukun itu tidak boleh. Baik. Nah, ini dia ya pembahasan tentang al-harf, ya pelengkap dari ya pembahasan di pertemuan sebelumnya. Ya, ini ringkas saja karena ini adalah hanya pelengkap saja. Tapi insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita ambil pembahasan selanjutnya yaitu al-i'rab wal bina. Baik. Nah, naktafi bihada. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.